Hey, halo kembali lagi dengan Julun Pratikno. Jadi pada video sebelumnya kita udah bahas nih apa aja tuh kelebihan Windows ketimbang macOS. Nah, pada video kali ini kita akan bahas apa aja kelebihan macOS ketimbang Windows. Jadi pada video sebelumnya, meskipun saya bilang kalau Windows itu merupakan zona nyaman saya, tapi karena saya itu senang gadget dan saya itu juga melihat kalau laptop-laptop mid-range ke high-end dari Windows dan entry level dari Mac itu semakin lama semakin tipis bedanya, dan saya sendiri dalam posisi nggak banyak memanfaatkan software eksklusif Windows seperti software engineering. Dan setelah 20 tahun lebih saya memakai Windows, saya pada tahun ini memutuskan bagaimana kalau saya itu mulai mencoba macOS. Dan setelah 6 bulan terakhir saya memakai macOS benar-benar secara intensif untuk kerja, untuk kuliah, untuk pengolahan data dan sebagainya, saya mendapatkan beberapa kesan dan ini adalah beberapa kelebihan-kelebihan macOS ketimbang Windows yang menurut saya cukup bisa menarik beberapa orang untuk bisa pindah dari Windows ke Mac. Yang pertama adalah soal organisasi file. Jadi saya akan mulai dulu dari fitur built-in pada macOS, yaitu adalah Spotlight. Spotlight itu bagus banget. Jadi kalau kita mau nyari file gitu, misalnya file tesis, itu tinggal kita pencet Command Spacebar, lalu kita tinggal ketik file kita, dan akan muncul file kita pada daftar Spotlight tersebut. Sebenarnya di Windows ini juga bisa, cuma masalahnya yang muncul itu kadang suka nggak relevan ya, bukan hal-hal yang kita mau. Misalnya selain file yang kita cari, mungkin juga muncul link-link web yang nggak nyambung sama sekali, sementara untuk file-file yang mendekati itu malah justru nggak banyak muncul. Selain itu, Spotlight juga bisa mencari kata-kata di dalam dokumen-dokumen ya. Jadi kita tuh kalau misalnya mencari soal konkrit atau beton itu misalnya, itu nggak cuma file yang depannya ada tulisan konkrit atau beton, tapi juga file-file yang di dalamnya mengandung kata-kata tersebut, bisa dalam Word atau PDF ya. Dan bagusnya lagi, hasil yang muncul pada search Spotlight itu juga dikelompokkan berdasarkan tipe file. Jadi, memudahkan kita untuk mencari apa yang kita mau. Jadi, kalau misalnya kita mencari konkret di dalam paper gitu misalnya, itu kan kita nyarinya bukan dokumen doc kan, bukan docx itu, tapi kita pasti nyarinya di bagian PDF karena research paper itu biasanya dalam format PDF. Ini masih soal organisasi file, jadi saya suka banget kalau dalam macOS itu kita bisa nge-rename satu file, misalnya kita baru download paper gitu, lalu dokumennya itu filenya namanya entah apa gitu, banyak angkanya atau banyak huruf-huruf nggak jelasnya, itu bisa kita rename dalam kondisi file itu masih kebuka. Jadi kalau di Windows itu kalau kita mau nge-rename sesuatu, kita harus close dulu dokumennya, lalu kita rename. Sebenarnya kalau di macOS nggak wajib demikian. Kita bisa langsung rename di Finder. Finder itu semacam file explorer di Mac. Dan kita nggak perlu tutup dokumen tersebut untuk bisa rename. Atau kita juga bisa langsung rename di bagian atas, di bagian judul pada file tersebut. Ini sepertinya terdengar kecil sekali, tapi menurut saya ini sangat-sangat membantu kalau kita tuh pengen folder-folder kita, file-file kita itu rapi dalam komputer. Dimana kalau kita bisa renaming tapi tanpa kita harus tutup dokumennya dulu, itu akan sangat memudahkan. Dan belum lagi kalau kita tuh mau ngintip apa sih isi file tersebut, kita tuh tinggal pencet spacebar aja di file tersebut sehingga kita bisa lihat apa konten dari file tersebut tanpa harus loading lama ya. Memang terkadang secara formatting kalau pakai spacebar ini untuk preview itu nggak terlalu akurat, tapi ya kalau sekedar pengen tahu nih isinya apa kan itu formatting nggak terlalu penting lah, yang penting kita tahu secara garis besar tuh isinya tuh apa. Sebenarnya di Windows juga hal seperti ini bisa ditiru ya dengan aplikasi third party, cuma dari segi kecepatan buka file dan dari segi responsivitasnya itu benar-benar lebih enak di macOS. Kelebihan macOS yang kedua menurut saya soal integrasi hardware dan software. Jadi hardware yang ada pada perangkat-perangkatnya Apple gitu, dimana kalau ini adalah macOS, itu dibuat benar-benar di fine tune gitu, dan secara finishing softwarenya itu menurut saya jauh lebih bagus di macOS. Oke, nggak terlalu jelas, jadi saya contohin aja. Misalnya seperti trackpad pada macOS itu benar-benar akurat, dan saya secara pribadi belum pernah menemukan laptop Windows yang touchpadnya itu seakurat trackpad pada macOS. Hal ini juga berpengaruh pada aspek-aspek lain ya, misalnya seperti preview file, tadi saya bilang pakai pencet spacebar. Kalau untuk perangkat seperti MacBook misalnya, dia punya SSD lalu dikombinasikan dengan software yang terintegrasi dengan baik dengan hardware SSD tersebut, rasanya kayak operasi sehari-hari kayak misalnya buka file itu rasanya lebih snappy, lebih cepat kalau kita pakai macOS. Hal berikutnya yang mungkin ini cukup terkenal yaitu adalah soal ekosistemnya Apple. Jadi ya kalau kita punya iPhone, itu misalnya kita dapat message dari iMessage,
iMessage-nya bisa muncul di perangkat macOS. Lalu yang lebih terkenal lagi mungkin soal AirDrop, di mana kalau kita mau transfer file dari iPhone, misalnya foto gitu, dari iPad ke perangkat macOS itu kita bisa transfer melalui software AirDrop ya. Jadi kita bisa transfer dengan kecepatan sangat tinggi, bahkan file ratusan mega mungkin nggak nyampe semenit ya. Dimana itu nggak pakai WiFi, nggak pakai Bluetooth, tapi pakai protokol sendiri, dan hasilnya bisa sangat cepat dan sangat praktis. Kelebihan berikutnya yaitu menurut saya kalau perangkat macOS itu out of the box ya, jadi begitu dibuka baru diinstal, baru dipakai, itu lebih punya banyak software-software yang bisa kita pakai untuk bekerja sehari-hari. Jadi meskipun dia nggak dapat Office, tapi kalau kita beri perangkat Mac itu sudah dapat semacam Office-nya dari Mac. Contohnya adalah Pages, yaitu ekivalennya Word pada Mac. Lalu ada juga Numbers, itu Excel-nya pada Mac. Lalu ada juga Keynote, itu PowerPoint-nya pada Mac. Ya, meskipun kalau Anda mau Microsoft Office tetap bisa di-download ya dan di-install di Mac. Selain itu ada beberapa software bawaan yang menurut saya cukup oke lah pada macOS, seperti GarageBand itu buat musik, dan juga iMovie untuk ngedit video secara simple. Bandingkan kalau di Windows itu bahkan dia nggak punya video editor yang bagus ya. Windows Movie Maker bahkan udah hilang di versi terbaru, apalagi kalau musik yang bahkan nggak ada sama sekali. Jadi kalau Anda beli perangkat macOS itu, begitu Anda buka laptopnya, begitu Anda operasikan laptop pertama kali, Anda itu siap bekerja pada laptop tersebut ya, meskipun belum diinstal segala macam, itu menurut saya kelengkapannya udah cukup baik lah. Yang berikutnya adalah soal reliability. Jadi ya seperti kita tahu kalau virus-virus itu kebanyakan ada di Windows, dan di Mac itu relatif jauh lebih jarang ada virus. Dan menurut saya secara pengalaman saya pribadi, Mac itu juga jauh lebih jarang crash ya ketimbang Windows. Jadi kalau Windows itu kita terkenal ada blue screen of death, kalau Mac itu biasanya dia lebih nggak tahu diri ya. Kalau lagi crash dia langsung ya, hilang atau nggak bisa responsif sama sekali gitu. Jadi nggak ada warning apa-apa. Tapi itu bisa dibilang cukup jarang terjadi lah, dan secara umum menurut saya jauh lebih reliable Mac ketimbang Windows kalau soal stabilitas. Belum lagi kalau memang ada masalah pada Mac Anda itu punya fitur yang namanya Time Machine ya, dimana itu bisa merevert kondisi Mac Anda itu ke beberapa saat sebelum terjadi masalah, selama Anda sudah setup Time Machine-nya sebelumnya. Sebenarnya fitur seperti ini ada juga di Windows, cuma untuk Mac itu relatif lebih mudah untuk di-setup. Oh iya, satu lagi ya, ini adalah soal update. Jadi kalau kita update di Windows, seperti kita tahu, update Windows itu sering maksa, dan kita tuh diminta untuk update jam segini ya, atau kalau mau delay nggak boleh lama-lama gitu loh. Kita tuh dipaksa untuk update terus, dan kadang itu kita diminta untuk update di saat-saat yang kita nggak inginkan, dan kadang suka download di background, jadi memperberat kinerja laptop kita, padahal kita mungkin lagi pakai laptop kita untuk kegiatan sesuatu lah. Sementara kalau di Mac itu update itu selalu jadi opsional ya, jadi kita pilih ke sistem preference, lalu kita pilih software update. Nah, itu kita juga bisa milih nih, kita mau update kapan, atau nggak update sama sekali juga nggak masalah. Hanya saja, kalau saya pribadi, saya selalu merekomendasikan kalau ada update ya update, apalagi kalau nggak sibuk, terutama kalau dari segi keamanan ya, supaya laptop Anda tuh selalu aman lah, terutama dari malware dan virus. Oke, jadi itu aja kelebihan-kelebihan dari Mac. Jadi meskipun ada kesan kalau Mac itu nggak bisa berbuat sebanyak Windows, tapi untuk beberapa hal, atau mungkin banyak sekali hal, macOS itu lebih terpoles ketimbang Windows. Misalnya untuk file management, lalu untuk integrasi hardware software, itu menurut saya sangat menjadi poin yang kuat ya untuk Mac. Ya bisa dibilang nggak semua orang lah butuh customization OS atau software-software spesifik dari Windows. Mungkin sebagian besar orang cuma butuh laptop atau komputer secara umum yang bisa diandalkan, jadi jarang ada virus, manajemen file enak, ada software-software bawaan yang berkualitas, dan mereka bisa mengerjakan segala hal yang mereka butuhkan gitu di komputer mereka dengan baik gitu, tanpa banyak ketemu masalah, tanpa banyak ketemu hal-hal yang sifatnya mungkin seperti registry dan sebagainya, dimana buat sebagian orang mungkin itu malah memusingkan ya. Yang penting komputer itu simple, dia bisa dijalankan dengan baik, dia bisa diandalkan. Oke, demikian aja video saya soal kelebihan dari macOS. Gimana menurut kalian? Mungkin di sini ada yang memakai macOS juga, bisa sharing nih di kolom komentar apa aja sih kelebihan macOS ketimbang Windows. Like video ini jika dirasa bermanfaat, subscribe jika tidak ingin ketinggalan konten dari lembar teknik lainnya. Saya Joel dan terima kasih telah menonton.